Ali bin Ubaidillah. Lah Sayyid Ubaidillah ini ngerti iman diulang sapa? Bapakne piyambak namine Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir diulang sapa? Diulang bapakne Sayyid Aisyah. Sayyid Aisyah diulang sapa? Diulang bapakne Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang sapa? Bapakne sing ulang Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diulang sapa? Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq diulang sapa? Sayyid Bakir. Sayyid Bakir diulang sapa? Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diulang sapa? Diulang Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diulang sapa? Diulang Sayyidina Ali. Lah iki diulang sapa? Langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, khususnya warga Nahdliyin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia dan sekitarnya. Pagi kali ini kita akan membahas tentang tes DNA. Akhir-akhir ini sering kita jumpai ya, orang-orang berbicara atau nulis, sudahlah kalau belum jelas nasabnya tes DNA, nanti ketemu. Jadi dengan mudah saja bilang tes DNA. Tes DNA ini padahal tidak demikian. Menurut keputusan Lembaga Fikih Islam Internasional Majma'ul Fikih Al-Islami, tes DNA ini baru dilakukan dalam kondisi-kondisi darurat. Contoh, misalnya ada seorang ibu melahirkan di persalinan, di klinik, di rumah sakit. Lalu bayinya tidak diketahui mana bayi dia dan mana bayi orang lain, seperti mau tertukar. Maka ini baru dilakukan tes DNA. Atau misalnya terjadi bencana alam, sehingga anak-anak tidak diketahui ini anaknya siapa, dan khawatir terlantar, maka dilakukan tes DNA untuk diserahkan kepada walinya atau keluarganya. Jadi artinya apa? DNA itu dilakukan dalam kondisi darurat. Adapun di dalam penetapan nasab, orang yang tidak jelas nasabnya atau menafikan, membatalkan nasab orang yang jelas nasabnya secara syar'i, itu tidak bisa dipakai. Contohnya bagaimana? Misalnya si A anaknya orang tua, dia lahir dari orang tua si fulan dan fulanah misalnya. Lalu lama-lama dilakukan tes DNA, memang lahir dari keluarga situ. Lalu dilakukan tes DNA, ternyata DNA-nya gak cocok, maka anak ini gak bisa dibatalkan dari orang tuanya, karena secara syar'i memang anaknya orang itu, jadi gak bisa dibatalkan. Atau misalnya ada orang nasabnya ya memang orang Jawa, ayahnya Jawa, ibunya Jawa, lalu dites DNA, ternyata DNA-nya Arab misalnya, ya gak bisa orang ini dikatakan anaknya orang Arab, gak bisa. Atau misalnya ada ada orang dites DNA, dilakukan tes DNA dengan orang tuanya gak cocok, malah DNA-nya cocok dengan Raja Brunei atau dengan Raja Saudi, Raja Salman misalnya. Ini otomatis tidak dikatakan anaknya Raja Salman atau anaknya Raja Saudi, enggak bisa. Ini kata para ulama fuqaha, ini contoh ya. Dan sebaliknya nggak bisa juga ya untuk mencocokkan atau membatalkan nasabnya orang, ini sama-sama tidak cocok. Karenanya kalau misalnya seseorang itu dianggap Habib apa bukan, lakukan saja tes DNA. Nggak bisa seperti itu, karena Sayyid, Syarif atau Habib itu sudah ada pembukuannya biasanya.
ada pembukuan ya, ada pelaporan dari orang tuanya setelah lahir kepada Nuqabatul Ashraf di sana. Kalau di Indonesia lapor kepada Rabithah Alawiyah setempat. Nah, dan itu gak perlu tes DNA. Bahkan dalam menafikan nasab, tes DNA itu gak dilakukan dan tetap mendahulukan proses li'an. Ini seperti yang dikatakan dalam kitab-kitab fikih ini adalah keputusan muktamar atau konferensi fikih Islam dunia. Dan ini fatwanya Syekhul Azhar, fatwanya Syekh Ali Jum'ah, fatwanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fatwanya Mufti Mesir yang sekarang Syekh Syauqi Alam, dan semua mufti-mufti fatwanya seperti ini. Jadi ini saya kira agar jelas ya, agar tidak gagal paham tentang tes DNA.